Kali ini kita akan belajar membaca diagram Venn. Ada diagram Venn, salah satunya begini. Kita akan bahas beberapa tipe. Salah satunya tipe ini akan ditanyakan keanggotaan. Misalkan anggota S yang menjadi anggota A dan C. Anggota A di sini, anggota C di sini. Jadi jawaban untuk soal ini apa? Itu yang akan kita bahas. Baik, kita simak dulu dari yang sederhana. Soal pertama, silakan di pause, ya, dicoba supaya nanti kita bisa mencocokkan jawabannya. Kita cocokkan jawabannya ya. Nomor 1 dulu, bagian A. Diagram Venn di sini, kita diminta untuk menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Himpunan A. Himpunan A itu mana saja? A itu adalah lingkaran merah ini ya. Nah, berarti anggota dari A semua semua angka yang ada di sini. Berarti jawabannya adalah tinggal disalin ulang 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang B sekarang, himpunan B berarti yang mana? Silakan. Ya, himpunan B berarti ya di sini. Berarti himpunan B itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Demikian. Pertanyaan C sekarang. Anggota S yang menjadi anggota A dan B. Anggota S itu yang semesta ya, artinya yang di sini, yang di kotak ini. Yang menjadi anggota A dan B. Nah, perhatikan cetak tebal ini, kita akan mulai mengenal ya, akan sering di dalam teori himpunan ada kalimat dan. Dan itu dalam himpunan irisan. Istilahnya adalah irisan, seperti kita mengiris, irisan. Simbolnya huruf N, tapi huruf N-nya begini ya, N-nya khusus N-nya. Begini, ini disebut dengan irisan. A irisan B. Sebutan lain A dan B. Jadi ini simbol untuk menggantikan kata dan. A dan B. Maksudnya apa irisan? Maksudnya adalah anggota yang sama-sama dimiliki. Itu irisan. Jadi yang ini artinya apa? Anggota yang sama-sama dimiliki oleh A dan oleh B. Ya. Mana yang sama-sama dimiliki oleh A dan B? Apakah angka 1? Bukan. Angka 1 itu hanya dimiliki oleh A, tapi tidak dimiliki oleh B, karena tidak dalam lingkaran B. Artinya kita mencari bilangan-bilangan yang dalam lingkaran A dan juga dalam lingkaran B. Tiada lain adalah bagian ini. Bagian ini dalam lingkaran A dan juga dalam lingkaran B. Itu makna dari irisan. Jawabannya sederhana, C sama dengan 2 dan 4. Ya. Simbol lain bisa ditulis begini, A irisan B sama dengan ini. Ya. Begitu, A irisan B 2, 4. Yang D sekarang dicoba. Anggota S yang menjadi anggota A atau B. Ada atau ya. Atau punya simbol khusus. Simbol dan, tapi dibalik. Ini merupakan konsep gabungan. Ini. Seperti dan, persis sama huruf N begini, tapi dibalik. Jadi U. Ini disebut dengan gabungan. Dibaca A gabungan B. Itu yang pertama, pembacaan pertama. Pembacaan kedua, A atau B. Ya. Atau itu penggabungan. Artinya apa? Gabungan semua anggota. Gabungan semua anggota A dan B. Begitu. Jadi, semua A berarti yang dilingkari merah, B yang dilingkari ungu. Sehingga, kalau gabungan semuanya, artinya ini.
semua yang tercakup. Ini gabungan. Tinggal kita tulis saja, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Kita tulis semuanya yang tercakup di situ. Ini jawabannya. Kalau misalkan ditanyakan A, gabung B, ditanyakan ini, ya caranya yang tadi ya. Berarti gabungan. Demikian. Ini simbol yang umum. A gabung B. Nomor E, anggota S yang hanya anggota A. Hanya anggota A. S ya, hanya anggota A. Berarti jawabannya ini. Kenapa 2 dan 4 tidak termasuk? Karena 2 dan 4 juga anggota B. Sedangkan di sini hanya anggota A. Berarti yang murni anggota A saja, tidak mendua, hanya bilangan 1, 3, dan 5. Itu jawabannya. Kalau ditanyakan anggota semesta yang hanya anggota B. Berarti yang mana? Hanya anggota B. Ya, berarti yang ini. 6, 8, dan 10. Yang G sekarang, anggota S yang bukan anggota A atau B. Anggota S yang bukan anggota A atau B. Ya. Baik. Simbol 7 dan 9. Dari mana 7 dan 9? A atau B? A atau B berarti gabungan kan? Kalau atau berarti gabungan, berarti semuanya yang ada dalam lingkaran. Semua. Yang ditanyakan yang bukan, berarti yang bukan itu yang tidak tercakup di sini, tidak tercakup di sini. Tiada lain adalah angka-angka yang di luar. Berarti jawabannya 7 dan 9. Ya. Penulisan lain, bukan anggota adalah pangkat C. Ini dibacanya komplement. C, complement ya, bahasa Inggrisnya, bahasa kita komplement. Jadi kalau menemukan ada pangkat berarti yang bukan anggota. Ya. Kalau E di sini berarti himpunan 135, tapi kalau E komplement berarti selain dari E begitu. Jadi C itu yang bukan anggota, komplement. Nomor 2, silakan di pause dulu, kemudian dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawaban ya. Nomor A dulu, himpunan P. Mana anggota himpunan P? Ya, himpunan P di sini. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Kemudian ditanyakan himpunan Q. Himpunan Q berarti yang mana? Ya, himpunan Q itu semua bilangan yang ada dalam kurung warna ungu. Berarti semuanya. Termasuk yang ini, karena P juga di dalam. Ya. Kita salin semuanya, berarti yang termasuk himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Kita tulis. Yang C sekarang, anggota semesta yang menjadi anggota P dan Q. Nah, kita sudah tahu di nomor 1 ya, ada konsep dan, berarti irisan. Irisan simbolnya N. Artinya apa? Yang sama-sama dimiliki. Adakah yang sama-sama dimiliki oleh P juga oleh Q? Ya, ada, yaitu ini, semuanya. Karena 1, 3, dan 5 dimiliki oleh P, 1, 3, dan 5 juga dimiliki oleh Q, karena masih dalam naungan ini. Jawabannya adalah 1, 3, 5. Simbol lain, P irisan Q, ditulisnya begini, kalau ada pertanyaan begini, sama dengan 1, 3, 5. Atau kalau menemukan ini,
Jangan bingung, artinya yang sama-sama dimiliki oleh P dan Q adalah 1, 3, 5. Demikian. Bedanya dengan soal nomor 1, irisan keduanya ini semua. Ya, tidak ada sisa, sehingga P-nya di dalam. Ini disebut dengan himpunan bagian. Jadi P itu bagian dari Q. Ya. Himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu harus semuanya masuk. Baru dia disebut dengan himpunan bagian. Simbolnya ini. Lagi-lagi bentuk seperti N. Ini N, irisan. Kalau gabungan dibalikan, ya, dibalikan, dijungkirkan jadi seperti huruf U. Nah, kalau bagian ini ke pinggir seperti huruf C, tapi panjang gitu ya. Ini disebut dengan bagian. Dibacanya himpunan P bagian dari himpunan Q. Artinya kalau dalam visual P itu di dalam seperti ini. Nomor D. Anggota S yang menjadi P atau Q. Kalimat atau berarti gabungan. Simbolnya ingat huruf U. Artinya apa? Artinya gabungan semua anggota P dan Q ya. Di sini bukan A dan B tapi P dan Q. Berarti itu kan gabungannya kan? Ya. Kita tulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Kita tulis gabungannya. Hanya begitu saja. A gabungan B ini. Cara yang lain kalau ditulis dalam simbol. A gabungan B. Tapi maaf, ini soal bukan A, bukan B, tapi P dan Q. Takut kalian bingung, di sini P, di sini Q sebetulnya. Tergantung soal maksudnya. Ini P, ini Q. Jadi P gabung Q adalah ini. Nomor E. Anggota yang hanya anggota P saja. Yang mana? Gampang ya. 1, 3, 5. Anggota yang bukan P atau Q. Nah, P atau Q berarti semua kan tadi kan? Nah, ditanyakan yang bukan, berarti selain ini mana? Yang di luar berarti. Ini, 6, 7, dan 9. Begitu. Secara simbol berarti P gabung Q komplement. 6, 7, 9. Nomor 3. Silakan di pause. Silakan dicoba. Nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Yang pertama dulu. Anggota dari himpunan A mana saja? Himpunan A mana saja? Berarti yang ini kan. Semua yang ada dalam lingkaran merah. Kita tulis 2, 3, 4, 5, 7, 12. Itu anggota himpunan A. Kemudian anggota semesta yang menjadi A dan C. Ingat kalau ada dan itu berarti apa? Irisan ya. Irisan A dan C. Artinya apa sih? Yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Siapa yang dimiliki oleh A dan C sekaligus? Berarti lingkaran merah dengan lingkaran ini kita fokus. Lingkaran merah dan lingkaran ini itu menaungi dua angka ini. Ya. Dua angka ini. Itu yang samanya. Lingkaran A yang merah. Kemudian lingkaran C ini kan bertemunya di sini titik ini dan titik ini. Nah, berarti yang dilingkupi hanya 3 dan 5. Jadi jawabannya 3 dan 5. Secara simbol bisa ditulis A irisan C adalah 3,5. Yang C sekarang, anggota S yang menjadi anggota B tetapi tidak menjadi bagian anggota C. Silahkan, coba dulu.
anggota B berarti naungan ini kan, fokus ke B berarti. Tetapi tidak menjadi bagian anggota C. Nah, anggota C yang mana? Yang ini kan? Nah, katanya tidak bagian dari C, berarti selain ini, berarti ini dihapus, maksudnya begitu. Ya, ulang ya. Anggota B, kita tandai anggota B itu semua, tetapi tidak menjadi bagian anggota C, tetapi bukan C. Berarti C-nya tidak kita lihat. Sehingga jawabannya adalah 2, 4, 8, 10, 14, 15. Demikian. Sekarang yang D. Anggota S yang menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B maupun C. Silakan. Kita cocokkan ya. Anggota S yang menjadi anggota A. Kita tandai dulu supaya sederhana. Ya. Yang menjadi anggota A dan sekaligus anggota B. Anggota A itu kan yang ini. Anggota A ini yang ini. Sekaligus dia anggota B. Yang ini. Ada irisan berarti. Titik ini bertemu menaungi angka 2, 3, 4. Ini. Anggota S yang menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B. Ya, begitu. Dilanjutkan lagi maupun anggota C. Begitu. Berarti yang ada kaitan juga dengan C. C itu yang ini. Nah, ini. Bertemunya di mana? Di angka 3 berarti. Jawabannya adalah itu. 3. Ya. Anggota A dan B juga anggota C. Berarti yang ini. Karena apa? 2 dan 4 bukan anggota C. Sedangkan di sini ditanyakan yang anggota C juga. Berarti yang memenuhi hanya 1 yaitu 3. Demikian. Silakan yang nomor E dicoba. Anggota S yang tidak menjadi anggota A maupun C. Silakan coba dulu. Yang tidak menjadi anggota berarti komplement ya. Kita cari anggota A maupun C. Berarti gabungan itu. A gabung C. A gabung C yang mana? Ini A, ini C. Kita gabung. Berarti semuanya kan? Yang ditanyakan adalah yang tidak menjadi. Berarti selain A, selain C. Begitu. Jawabannya adalah yang muncul semuanya. Yang tersisa. 8, 10, 14, 15, 16, 17. Kok 16 dan 17 ikut? Iya, karena anggota S semesta. 17, 16 itu merupakan anggota S. Semuanya yang ada dalam tanda kotak ini adalah anggota S. Mau yang dalam lingkaran maupun yang di luar. Secara simbol berarti menjadi anggota A maupun anggota C secara simbol adalah ini. Gabungan. Yang tidak menjadi berarti komplement. Huruf C kecil di pangkat. Ya, begitu. Untuk memantapkan, silahkan di pause dulu. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan supaya mantap. Silahkan di pause dan disalin. Ini soal kedua, ya ada total 3 soal. Silahkan di pause, kemudian disalin dulu. Dan ini soal terakhir. Silahkan di pause dan disalin. Untuk memastikan, karena matematika itu harus dicoba. Ya, silakan dicoba, nanti bisa konsultasi ke guru kalian. Mudah-mudahan dimudahkan dalam belajar.